Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua, khususnya Bapak Ibu pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Polri, Janda, dan Duda penerima manfaat, serta seluruh keluarga besar pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Amin. Bapak, Ibu mohon sebentar saja waktunya. Jangan geser dulu, jangan tutup videonya, dan jangan pindah ke konten lain. Karena informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini bukan sekadar kabar biasa, bukan juga sekadar isu viral yang beredar di grup WhatsApp, Facebook, atau YouTube. Ini adalah informasi penting yang sedang dinantikan oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Informasi ini menyangkut hak, harapan, dan kepastian yang selama ini terus ditunggu-tunggu. Hari ini Minggu, 8 Februari 2026, kami akan membahas dua kabar besar yang sedang ramai diperbincangkan. Dua kabar yang disebut-sebut sebagai kabar gembira bagi Bapak dan Ibu pensiunan. Yang pertama adalah soal kenaikan gaji pensiunan tahun 2026 yang katanya sudah di depan mata. Yang kedua adalah kabar bahwa pada bulan Maret 2026 nanti, pensiunan diprediksi akan menerima dua kali pencairan dalam satu bulan. Dua kali dana masuk rekening, dua kali hak yang diterima. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Apa dasar hukumnya? Dari mana sumber informasinya? Dan yang paling penting, apakah informasi ini valid atau hanya sekadar isu yang dibesar-besarkan? Bapak, Ibu, di luar sana banyak sekali konten yang menyebutkan bahwa rapel kenaikan gaji pensiunan sudah cair, dana sudah bergerak dari kas negara, bahkan ada yang menyebut tinggal menunggu proses teknis di bank. Narasinya terdengar sangat meyakinkan, disampaikan dengan nada serius bahkan disertai klaim adanya surat resmi. Tidak sedikit Bapak Ibu yang akhirnya berharap menunggu bahkan mengecek rekening berkali-kali. Ada yang senang, ada yang bingung, ada juga yang kecewa karena ternyata dananya tidak kunjung masuk. Disinilah peran kami. Kami tidak ingin Bapak, Ibu hanya menerima kabar yang setengah-setengah. Kami tidak ingin Bapak, Ibu terjebak pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Karena itu semua informasi yang kami sampaikan dalam video ini, kami himpun dari berbagai sumber. Kami cek, kami bandingkan, dan kami pastikan kebenaran datanya. Tujuan kami satu, agar Bapak, Ibu mendapatkan informasi yang valid, berimbang, dan tidak menyesatkan. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan pertama. Ini adalah isu yang paling ramai, paling viral, dan paling banyak menimbulkan tanda tanya. Isu tentang rapel dan kenaikan gaji pensiunan ASN yang dikabarkan sudah cair. Bapak Ibu, beberapa hari terakhir media sosial dipenuhi dengan video dan unggahan yang menyebutkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru terkait kenaikan gaji pensiunan. Disebutkan bahwa rapel sudah mulai dicairkan. Bahkan ada yang menyebutkan pencairannya bersifat nasional dan otomatis. Artinya tanpa perlu mengurus apapun dana akan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. Narasi ini tentu sangat menggugah. Bayangkan setelah sekian lama menunggu, tiba-tiba ada kabar bahwa rapel dan kenaikan gaji sudah cair. Tidak heran jika banyak pensiunan yang langsung bereaksi. Ada yang menghubungi sesama pensiunan, ada yang bertanya ke bank, ada yang menghubungi Taspen, bahkan ada yang langsung percaya begitu saja. Namun Bapak Ibu, di tengah derasnya arus informasi tersebut, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah benar pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan resmi? Apakah benar Taspen sudah mulai mencairkan rapel kenaikan gaji pensiunan? Atau jangan-jangan ini hanya isu yang dibungkus dengan narasi meyakinkan? Berdasarkan data dan informasi yang kami himpun dari berbagai sumber resmi termasuk pernyataan langsung dari PI Taspen, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait penetapan kenaikan pensiun pokok maupun pembayaran rapel pensiunan ASN. Ini penting sekali untuk Bapak Ibu pahami. Belum ada keputusan resmi, belum ada regulasi baru, belum ada peraturan pemerintah yang mengatur kenaikan pensiun lanjutan di tahun 2026. PT Taspen secara tegas telah memberikan klarifikasi. Dalam pernyataan resminya, Taspen menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian kenaikan maupun pembayaran rapel pensiun bagi pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Polri, serta janda dan duda penerima manfaat.
Taspen juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan terkait pensiun adalah kewenangan penuh pemerintah. Artinya, Taspen tidak bisa bergerak sendiri tanpa dasar hukum yang jelas. Jika belum ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri keuangan yang mengatur, maka tidak ada pencairan rapel ataupun kenaikan yang bisa dilakukan. Bapak Ibu, klarifikasi ini disampaikan Taspen untuk merespons informasi viral yang beredar dan dinilai tidak akurat. Taspen menilai informasi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, harapan palsu, dan keresahan di tengah masyarakat khususnya para pensiunan. Sekarang kita luruskan satu hal penting. Pemerintah memang telah mewacanakan adanya kenaikan gaji ASN di tahun 2026. Ini adalah wacana yang disampaikan dalam berbagai forum dan pemberitaan. Namun perlu digarisbawahi wacana kenaikan gaji ASN tidak otomatis berarti kenaikan gaji pensiunan. Apakah pensiunan akan masuk dalam kategori penerima kenaikan tersebut sampai hari ini? Jawabannya belum bisa dipastikan. Kenapa? Karena regulasinya belum ada. Tidak ada satu aturan resmi yang menyebutkan bahwa kenaikan gaji ASN aktif otomatis diikuti oleh kenaikan pensiunan di tahun yang sama. Inilah yang seringkali disalahpahami. Banyak konten yang mencampur adukan antara gaji ASN aktif dan pensiunan. Padahal secara regulasi keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda. Kenaikan gaji ASN aktif diatur melalui kebijakan tertentu, sedangkan kenaikan pensiun harus diatur secara khusus melalui peraturan pemerintah. Lalu bagaimana dengan isu rapel, Bapak Ibu? Rapel adalah selisih pembayaran yang muncul akibat adanya kebijakan kenaikan yang berlaku surut. Artinya, jika suatu kenaikan ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tertentu tetapi dibayarkan belakangan, maka selisih itulah yang disebut rapel. Namun masalahnya sampai saat ini belum ada kebijakan kenaikan pensiun yang ditetapkan. Kalau kebijakannya saja belum ada, dari mana rapel itu berasal? Inilah yang perlu kita pahami bersama. Taspen juga meluruskan pemahaman mengenai besaran rapel. Seandainya nanti ada kebijakan resmi, besaran rapel tidak akan sama untuk semua orang. Kenapa? Karena gaji pokok pensiun setiap orang berbeda. Perbedaan itu ditentukan oleh golongan terakhir, masa kerja, pangkat, dan aturan yang berlaku saat pensiun. Artinya, tidak benar jika ada klaim bahwa semua pensiunan akan mendapatkan rapel dengan nominal yang sama atau dalam jumlah tertentu yang disebutkan secara umum. Semua itu bergantung pada data masing-masing penerima. Namun sekali lagi kami tegaskan sampai hari ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pembayaran rapel pensiun. Dengan demikian, klaim bahwa rapel telah cair secara nasional dapat dipastikan tidak benar. Sekarang kita lihat dasar hukum yang berlaku saat ini untuk pembayaran gaji pensiun tahun 2026 hingga saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur tentang penetapan pensiun pokok PNS dan janda dudanya yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Sampai sekarang belum ada peraturan baru yang menggantikan atau merevisi PP Nomor 8 Tahun 2021 tersebut. Artinya besaran gaji pokok pensiun yang diterima Bapak Ibu di tahun 2020 namun masih sama seperti yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Kategori penerima yang masih menggunakan dasar hukum ini meliputi pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Polri, janda, dan duda penerima manfaat, penerima tunjangan kehormatan, serta perintis pergerakan kebangsaan. Semua masih berada dalam satu payung regulasi yang sama. Taspen juga mengimbau agar Bapak, Ibu tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas. Informasi resmi hanya bisa diperoleh melalui saluran resmi Taspen, seperti call center 119 atau akun media sosial resmi Taspen. Bapak Ibu, sampai di sini kita sudah meluruskan isu pertama bahwa sampai hari ini belum ada kenaikan gaji pensiunan yang ditetapkan secara resmi dan belum ada rapel yang dicairkan. Ini penting agar Bapak Ibu tidak salah berharap dan tidak kecewa di kemudian hari. Namun jangan buru-buru berkecil hati karena pembahasan kita belum selesai. Masih ada kabar gembira kedua yang tidak kalah penting dan justru sangat realistis untuk terjadi, yaitu soal pencairan gaji dan THR di bulan Maret 2026. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu secara lebih dalam, di bagian berikutnya nanti kita juga akan membahas secara rinci
berapa sebenarnya gaji pokok pensiunan berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024? Bagaimana rinciannya per golongan dan apa saja yang masih melekat dalam hak Bapak Ibu? Semua itu akan kita bahas secara lengkap, runtut, dan jelas di bagian selanjutnya. Untuk itu, pastikan Bapak, Ibu tetap bersama kami. Jangan kemana-mana karena di part berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu potensi 2 kali pencairan di bulan Maret 2026, gaji bulanan, dan THR, serta bagaimana pola pencairannya, berdasarkan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya dan regulasi yang berlaku. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih karena masih setia bersama kami dan melanjutkan ke bagian kedua pembahasan ini. Artinya Bapak, Ibu benar-benar ingin mendapatkan gambaran yang utuh, jelas, dan tidak terpotong-potong mengenai kondisi pensiunan di tahun 2026. Dan itu keputusan yang sangat tepat. Di part pertama tadi kita sudah meluruskan satu isu besar yang sangat viral, yaitu soal rapel dan kenaikan gaji pensiunan yang diklaim sudah cair. Kita sudah sama-sama pahami bahwa hingga hari ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait kenaikan pensiun maupun pembayaran rapel. Dasar hukum yang digunakan masih PP nomor 8 tahun 2024. Jadi tidak ada pencairan rapel nasional seperti yang ramai diberitakan. Sekarang di part kedua ini kita akan masuk ke pembahasan yang lebih teknis namun sangat penting. Pembahasan ini menyangkut realita gaji pensiun yang Bapak Ibu terima saat ini. Rinciannya berdasarkan golongan serta kabar gembira kedua yang mulai terlihat jelas polanya, yaitu potensi 2 kali pencairan di bulan Maret 2026. Bapak Ibu, mari kita mulai dari satu pertanyaan sederhana namun sering sekali ditanyakan. Sebenarnya berapa sih gaji pokok pensiunan yang berlaku saat ini? Apakah ada perubahan diam-diam? Apakah ada penyesuaian yang tidak kita sadari? Jawabannya, sampai saat ini tidak ada perubahan besaran gaji pokok pensiunan. Semua masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan inilah yang menjadi dasar pembayaran pensiun sejak 1 Januari 2024 hingga sekarang termasuk di tahun 2026 ini. Dalam PP tersebut, gaji pokok pensiunan ditetapkan berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja. Karena itu, besarannya memang berbeda-beda antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya. Dan perbedaan ini adalah sesuatu yang wajar dan sudah diatur secara sistematis. Untuk pensiunan golongan I, gaji pokok yang diterima berada di kisaran mulai dari sekitar 100.000 hingga 250.000 lebih. Rentang ini tergantung pada masa kerja dan sub-golongan terakhir sebelum pensiun. Kemudian untuk pensiunan golongan 2, gaji pokok berada di kisaran yang lebih tinggi mulai dari sekitar 100. R hingga lebih dari 3 juta. Lagi-lagi perbedaannya ditentukan oleh masa kerja dan golongan terakhir. Untuk pensiunan golongan terbelah, gaji pokok berkisar dari sekitar 240.000 hingga mendekati 4 juta. Sedangkan untuk golongan EV sebagai golongan tertinggi gaji pokok pensiunan bisa mencapai hampir 5 juta. Angka-angka ini adalah gaji pokok, artinya ini belum termasuk berbagai tunjangan melekat yang selama ini juga diterima oleh sebagian pensiunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ketika Bapak Ibu menerima dana pensiun setiap bulan, nominal yang masuk ke rekening bisa berbeda dengan gaji pokok murni karena adanya komponen lain. Kenapa penjelasan ini penting? Karena banyak sekali konten yang menyebutkan angka-angka tertentu tanpa menjelaskan konteksnya. Ada yang menyebut gaji pensiunan naik sekian persen. Ada yang menyebut nominal tertentu akan diterima semua orang. Padahal, tanpa regulasi baru semua itu tidak memiliki dasar hukum. Sekarang kita masuk ke kabar gembira kedua yang sejak awal sudah kami singgung. Kabar yang ini berbeda dengan isu rapel. Kabar ini bukan sekadar wacana, bukan pula isu liar tetapi berdasarkan pola yang selama ini sudah terjadi dan regulasi yang biasanya dikeluarkan pemerintah setiap tahun. Bapak Ibu, bulan Maret 2026 diprediksi menjadi bulan yang cukup spesial bagi pensiunan. Kenapa? Karena pada bulan tersebut sangat besar kemungkinan akan terjadi 2 kali pencairan. Pencairan pertama adalah gaji pensiun bulanan yang rutin diterima di awal bulan. Seperti biasa, gaji pensiun dibayarkan setiap awal bulan, baik melalui bank penyalur maupun kantor pos, sesuai mekanisme masing-masing penerima.
Pencairan kedua adalah pembayaran tunjangan hari raya atau THR. Inilah yang membuat bulan Maret 2026 disebut-sebut sebagai bulan dengan 2 kali dana masuk ke rekening pensiunan. Kenapa THR diprediksi cair di bulan Maret 2026? Kita lihat dari kalender dan kebijakan pemerintah terkait hari libur nasional dan cuti bersama. Berdasarkan surat keputusan bersama 3 menteri, jadwal libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri telah ditetapkan. Dalam jadwal tersebut, Idul Fitri diperkirakan jatuh di akhir Maret. Biasanya pemerintah membayarkan THR paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, THR dibayarkan lebih cepat untuk menjaga daya beli masyarakat. Jika pola ini kembali digunakan, maka sangat besar kemungkinan THR pensiunan akan cair di bulan Maret sebelum Idul Fitri. Artinya dalam 1 bulan yang sama Bapak Ibu akan menerima gaji bulanan dan THR. Inilah yang dimaksud dengan 2 kali pencairan di bulan Maret. Bukan berarti gaji bulanan dibayarkan 2 kali, tetapi gaji bulanan dan THR cair dalam bulan yang sama. Bapak Ibu, ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Banyak konten yang menyebut gaji dobel, gaji 2 kali lipat, atau pencairan ganda tanpa menjelaskan maksudnya. Yang dimaksud dobel di sini adalah 2 jenis pembayaran yang berbeda, bukan gaji bulanan yang dibayarkan 2 kali. Sekarang pertanyaannya, apakah THR untuk pensiunan pasti dibayarkan? Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pensiunan selalu mendapatkan THR. Pemerintah secara konsisten memberikan THR tidak hanya kepada ASN aktif, tetapi juga kepada pensiunan, janda, dan duda penerima manfaat. Namun kembali lagi kita harus menunggu regulasi resmi. Biasanya pemerintah akan mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pembayaran THR dan gaji ke-13. 2 hal ini biasanya diatur dalam satu paket regulasi. Sampai hari ini regulasi tersebut memang belum dirilis. Tapi jika melihat pola tahunan regulasi THR biasanya keluar 1 hingga 2 bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Artinya jika Idul Fitri jatuh di akhir Maret, maka regulasi THR kemungkinan besar akan keluar di bulan Februari atau awal Maret. Inilah yang membuat prediksi pencairan THR di bulan Maret menjadi sangat masuk akal. Bukan sekadar asumsi tetapi berdasarkan pola kebijakan yang selama ini berlaku. Bapak Ibu, meskipun THR hampir bisa dipastikan akan dibayarkan, besaran THR juga harus kita pahami dengan benar. THR pensiunan biasanya diberikan sebesar gaji pokok ditambah tunjangan tertentu yang melekat sesuai ketentuan. Namun komponen pastinya akan dijelaskan dalam regulasi resmi nanti. Karena itu kami mengimbau Bapak Ibu untuk tidak mudah percaya pada angka-angka yang beredar sebelum ada aturan resmi. Semua akan jelas setelah peraturan Menteri Keuangan dirilis. Sekarang kita tarik benang merahnya. Di satu sisi isu kenaikan gaji dan rapel memang belum memiliki dasar hukum. Tapi di sisi lain kabar tentang 2 kali pencairan di bulan Maret memiliki dasar yang jauh lebih kuat karena berkaitan dengan THR. Inilah kenapa kami sejak awal menekankan pentingnya membedakan antara isu dan fakta. Tidak semua kabar gembira itu palsu dan tidak semua kabar viral itu benar. Tugas kita adalah memilah, menunggu regulasi, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Bapak Ibu di part berikutnya nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita akan membahas bagaimana biasanya mekanisme pencairan THR pensiunan, apa saja yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kendala pencairan, serta bagaimana sikap terbaik yang bisa dilakukan pensiunan sambil menunggu kebijakan resmi pemerintah terkait kenaikan gaji di masa mendatang. Pembahasan ini penting agar Bapak Ibu tidak hanya menunggu, tetapi juga memahami alur kebijakan dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum jelas. Untuk itu pastikan Bapak, Ibu tetap bersama kami. Jangan berhenti sampai di sini karena di part ketiga nanti kita akan merangkum semuanya sekaligus membahas peluang kenaikan pensiunan ke depan secara realistis dan berdasarkan kondisi fiskal serta kebijakan pemerintah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di bagian ketiga sekaligus bagian penutup dari pembahasan panjang dan penting ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu semua yang masih bertahan, masih menyimak, dan masih ingin mendapatkan informasi yang benar-benar utuh, jernih, dan tidak dipelintir. Di part pertama, kita sudah meluruskan isu besar tentang rapel dan kenaikan gaji pensiunan yang viral di media sosial. Kita sudah pahami bersama bahwa sampai hari ini belum ada regulasi resmi pemerintah terkait kenaikan pensiun maupun rapelan.
Semua masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Di part kedua kita sudah membahas secara rinci kondisi real gaji pokok pensiunan saat ini, serta kabar gembira kedua yaitu potensi 2 kali pencairan di bulan Maret 2026, yaitu gaji bulanan dan THR. Kita juga sudah memahami bahwa kabar ini jauh lebih kuat dasar kebijakannya dibanding isu rapel. Sekarang di part ketiga ini kita akan menyatukan semua pembahasan tersebut. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya mekanisme pencairan THR pensiunan. Apa saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan agar pencairan berjalan lancar? Bagaimana sikap yang tepat dalam menyikapi isu kenaikan gaji ke depan? Serta gambaran realistis peluang kenaikan pensiunan di masa mendatang. Bapak Ibu, mari kita mulai dari satu hal yang sangat krusial, yaitu mekanisme pencairan THR bagi pensiunan. Setiap tahun pemerintah selalu mengatur pembayaran THR melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dalam aturan tersebut dijelaskan siapa saja yang berhak menerima apa saja komponen THR, serta bagaimana mekanisme pencairannya. Untuk pensiunan mekanismenya relatif lebih sederhana dibanding ASN aktif THR. Pensiunan biasanya dibayarkan melalui PT Taspen untuk pensiunan PNS dan melalui PT Asabri untuk purnawirawan TNI Polri. Dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Artinya, Bapak, Ibu tidak perlu mengajukan permohonan, tidak perlu mengurus berkas tambahan, dan tidak perlu datang ke kantor manapun. Selama data Bapak, Ibu valid dan rekening aktif, maka pencairan akan berjalan otomatis. Inilah yang selama ini membuat pencairan THR pensiunan relatif lancar dan minim kendala. Namun Bapak Ibu, ada beberapa hal penting yang tetap perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memastikan bahwa rekening pensiun masih aktif dan tidak bermasalah. Rekening yang pasif diblokir atau mengalami perubahan data tanpa pembaruan ke Taspen bisa menyebabkan keterlambatan pencairan. Yang kedua adalah memastikan bahwa data diri Bapak Ibu seperti alamat, status keluarga, dan status penerima manfaat sudah sesuai. Ini terutama penting bagi janda dan duda penerima manfaat. Jika ada perubahan status yang belum dilaporkan, bisa saja berdampak pada administrasi pencairan. Yang ketiga, Bapak Ibu perlu waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Taspen atau instansi tertentu dan meminta data pribadi dengan dalih pencairan THR atau rapel. Taspen tidak pernah meminta data melalui pesan pribadi atau telepon yang mencurigakan. Semua informasi resmi disampaikan melalui saluran resmi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar yang sejak awal terus menghantui pikiran banyak pensiunan. Apakah kenaikan gaji pensiunan di tahun 2026 benar-benar tidak ada harapan Bapak Ibu? Jawaban yang jujur adalah harapan itu ada, tetapi belum bisa dipastikan kapan dan bagaimana bentuknya. Pemerintah memang telah menyampaikan wacana kenaikan gaji ASN untuk menjaga daya beli dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Namun kebijakan tersebut harus melalui proses panjang mulai dari pembahasan anggaran, kondisi fiskal negara hingga prioritas belanja pemerintah. Kenaikan pensiunan tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan negara. Setiap kenaikan pensiun memiliki dampak anggaran yang sangat besar karena menyangkut jutaan penerima. Karena itu pemerintah biasanya sangat berhati-hati dalam menetapkan kebijakan ini. Jika kita melihat pola sebelumnya, kenaikan pensiun tidak terjadi setiap tahun. Biasanya kenaikan pensiun diberikan secara berkala ketika kondisi fiskal memungkinkan dan dianggap perlu untuk menjaga kesejahteraan pensiunan. Artinya meskipun tidak ada kenaikan di awal 2026, bukan berarti kenaikan tidak akan pernah ada. Namun yang perlu Bapak, Ibu pahami kenaikan pensiun tidak pernah terjadi tanpa regulasi resmi. Jadi, selama belum ada peraturan pemerintah yang baru, maka semua klaim kenaikan hanyalah spekulasi. Inilah mengapa kami sejak awal menekankan pentingnya bersikap tenang dan rasional. Jangan sampai Bapak, Ibu terlalu berharap pada isu yang belum jelas lalu kecewa ketika kenyataannya tidak sesuai. Harapan itu penting, tapi harus dibangun di atas informasi yang benar. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Pemerintah saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga pembiayaan program sosial. Di tengah kondisi tersebut, pensiunan tetap menjadi salah satu kelompok yang selalu diperhatikan.
Terbukti dengan konsistensi pembayaran gaji pensiun THR dan gaji ke-13 setiap tahun. Gaji ke-13 juga perlu kita singgung sedikit meskipun fokus kita hari ini adalah THR. Gaji ke-13 biasanya dibayarkan di pertengahan tahun dan juga mencakup pensiunan. Seperti THR, gaji ke-13 juga menunggu regulasi resmi dari pemerintah. Biasanya aturan gaji ke-13 keluar bersamaan dengan aturan THR. Artinya meskipun belum ada kenaikan gaji pokok, pemerintah tetap memberikan dukungan tambahan melalui THR dan gaji ke-13. Ini adalah bentuk komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan aparatur negara, termasuk yang sudah purna tugas. Bapak, Ibu, dari seluruh pembahasan ini, ada satu pesan penting yang ingin kami sampaikan. Di era media sosial seperti sekarang, informasi sangat mudah menyebar tetapi tidak semuanya benar. Banyak konten dibuat hanya untuk menarik perhatian, mengejar tayangan, dan memanfaatkan harapan pensiunan. Karena itu, Bapak Ibu perlu menjadi penonton yang cerdas. Selalu tanyakan apa dasar hukumnya, dari mana sumber informasinya, apakah ada pernyataan resmi dari pemerintah atau Taspen. Jika tidak ada, maka informasi tersebut patut diragukan. Kami tidak mengatakan bahwa semua kabar gembira itu salah, tetapi kabar gembira yang benar selalu datang dengan dasar kebijakan yang jelas. Dan sampai hari ini kabar yang paling realistis dan hampir pasti adalah pencairan THR di bulan Maret 2026. Mari kita rangkum secara singkat namun jelas. Pertama, kenaikan gaji pensiunan dan rapel di tahun 2026 belum memiliki regulasi resmi. Kedua, gaji pokok pensiunan masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Ketiga, bulan Maret 2026 sangat berpotensi menjadi bulan dengan 2 kali pencairan, yaitu gaji bulanan dan THR. Keempat, THR hampir pasti dibayarkan, tetapi tetap menunggu aturan resmi pemerintah. Bapak Ibu dengan pemahaman ini diharapkan Bapak, Ibu bisa lebih tenang, lebih siap, dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar. Tetap pantau informasi resmi, tetap jaga kesehatan, dan tetap optimis. Kami akan terus berusaha menyampaikan informasi terbaru yang valid, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan jika nanti ada regulasi resmi terkait kenaikan pensiun, rapel THR atau gaji ke-13. Kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu secepat mungkin. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak Ibu dari awal hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pegangan yang jelas di tengah ramainya kabar yang beredar. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.